Sebelum kita memulai, tarik napas perlahan, hembuskan dengan lembut. Izinkan segala beban yang memenuhi pikiranmu untuk beristirahat sejenak, karena beberapa menit ke depan bukanlah tentang mengejar sesuatu, bukan tentang menjadi seseorang yang lebih hebat, bukan pula tentang membuktikan apapun kepada dunia, melainkan tentang pulang kepada dirimu sendiri. Sahabat Nafas Syukur, selamat datang kembali di hari ke-16 program 21 hari Riset Kehidupan. Jika kamu masih setia melangkah hingga hari ini, izinkan aku mengatakan satu hal, aku bangga kepadamu. Karena memilih bertumbuh adalah keputusan yang tidak mudah. Memilih menyembuhkan diri membutuhkan keberanian. Dan memilih menghadapi isi pikiran sendiri seringkali jauh lebih sulit daripada menghadapi dunia. Namun, hari ini kita akan menyentuh satu akar yang diam-diam menguras begitu banyak energi kehidupan. Sesuatu yang hampir dilakukan oleh setiap manusia. Sesuatu yang tampak biasa, tetapi perlahan mencuri kebahagiaan kita, yaitu terlalu banyak hidup di masa depan. Mungkin tubuhmu sedang berada di ruangan ini, tetapi pikiranmu sudah berada di hari esok. Memikirkan tagihan, memikirkan pekerjaan, memikirkan kesehatan, memikirkan keluarga, memikirkan kemungkinan gagal, memikirkan sesuatu yang bahkan belum tentu terjadi. Dan tanpa kita sadari, kita telah kehilangan satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki. Hari ini, saat ini, detik ini, sahabat napas, syukur. Pernahkah kamu menyadari betapa sering kita berkata, nanti kalau aku sudah sukses, aku akan bahagia. Nanti kalau semua masalah selesai, aku akan tenang. Nanti kalau ekonomi membaik, aku akan menikmati hidup. Nanti kalau anak-anak sudah besar, aku akan istirahat. Nanti kalau pensiun, aku akan mulai hidup. Tetapi ketika semua nanti, itu akhirnya datang. Pikiran kita tetap menciptakan nanti yang baru. Karena ternyata masalahnya bukan pada masa depan. Masalahnya adalah kebiasaan pikiran yang selalu merasa bahwa kebahagiaan berada beberapa langkah di depan. Akibatnya, hari ini selalu terasa kurang. Hari ini selalu dianggap belum cukup. Hari ini hanya menjadi ruang tunggu menuju kehidupan yang katanya lebih baik. Padahal, bagaimana mungkin kita bisa menikmati masa depan jika sepanjang perjalanan menuju ke sana, kita lupa menikmati kehidupan? Bayangkan seseorang yang ingin melihat matahari terbit. Ia begitu sibuk menghitung waktu, begitu sering melihat jam, begitu khawatir terlambat, begitu takut kehilangan momen, hingga ketika matahari benar-benar muncul, ia masih sibuk memeriksa jam di tangannya. Dan ia kehilangan keindahan yang selama ini ia tunggu. Bukankah hidup kita sering seperti itu? Kita sibuk mengejar kehidupan, sampai lupa menjalani kehidupan. Sahabat nafas syukur, ada sebuah ironi yang sangat menyedihkan. Manusia rela mengorbankan kesehatan demi mengejar uang, lalu menghabiskan uang demi mengembalikan kesehatan, mengorbankan waktu bersama keluarga demi pekerjaan, lalu suatu hari berharap dapat membeli kembali waktu yang telah hilang. Kita mengorbankan hari ini demi hari esok. Padahal tidak ada seorang pun yang dijanjikan hari esok. Yang kita miliki hanyalah kesempatan untuk hidup sepenuhnya hari ini. Namun pikiran selalu berbisik, bagaimana kalau nanti gagal? Bagaimana kalau nanti sakit? Bagaimana kalau nanti ditinggalkan? Bagaimana kalau nanti bangkrut? Bagaimana kalau nanti semuanya hancur? Pertanyaan-pertanyaan itu terdengar seperti bentuk kewaspadaan. Padahal, seringkali itu hanyalah ketakutan yang memakai topeng logika. Karena sebagian besar penderitaan manusia bukan berasal dari kenyataan, melainkan berasal dari bayangan. Kita tersiksa oleh sesuatu yang belum terjadi. Kita menangis karena kemungkinan kita kehilangan tidur karena dugaan. Kita kehilangan damai karena cerita yang diciptakan pikiran sendiri. Dan semakin sering kita mempercayai cerita itu, semakin jauh kita meninggalkan kehidupan yang nyata. Sahabat nafas syukur, coba lihat anak-anak kecil. Ketika mereka tertawa sepenuh hati. Ketika mereka bermain, mereka
benar-benar hadir. Mereka tidak sedang memikirkan 5 tahun lagi. Mereka tidak sibuk mencemaskan besok pagi. Mereka hanya hidup sepenuhnya. Mengapa ketika dewasa kita kehilangan kemampuan itu? Karena perlahan kita diajarkan bahwa nilai hidup ditentukan oleh hasil, bahwa kita harus selalu mempersiapkan masa depan, bahwa kita tidak boleh lengah, bahwa kita harus selalu waspada. Memang benar, merencanakan masa depan adalah hal yang bijaksana. Namun, berbeda antara membuat rencana dengan hidup dalam kecemasan. Rencana dibuat dalam beberapa menit, tetapi kecemasan bisa menghabiskan bertahan-tahan kehidupan. Hari ini, tubuh kita berada di sini, tetapi jiwa kita kelelahan karena terus berjalan ke masa depan. Sahabat nafas syukur, jika hari ini adalah hari terakhir yang diberikan kepadamu, apakah kamu masih ingin menghabiskannya dengan mencemaskan hari esok? Pertanyaan ini bukan untuk menakutimu, tetapi untuk mengingatkan kita semua bahwa hidup bukanlah sesuatu yang nanti akan dimulai. Hidup sedang berlangsung. Sekarang, saat kamu mendengarkan suara ini, jantungmu sedang berdetak, paru-parumu sedang bernapas, langit masih menaungimu, bumi masih menopang langkahmu, dan kehidupan masih setia memberimu kesempatan baru. Mungkin hidupmu belum sempurna, mungkin masih ada luka yang belum sembuh, masih ada doa yang belum terjawab, masih ada harapan yang belum terwujud. Namun selama napas masih mengalir, masih ada kehidupan yang layak disyukuri. Hari ini kita tidak akan belajar mengendalikan masa depan, karena tidak seorang pun mampu melakukannya. Hari ini, kita akan belajar sesuatu yang jauh lebih berharga. Bagaimana cara hadir sepenuhnya dalam hari ini, karena kedamaian tidak pernah menunggu di masa depan. Ia selalu tinggal di saat ini. Dan siapapun yang mampu hadir di saat ini, sedang menemukan harta yang selama ini dicarinya kemana-mana. Sahabat nafas syukur, mari lanjutkan perjalanan kita. Pada bab berikutnya, kita akan memahami mengapa otak manusia begitu mudah terjebak dalam kecemasan tentang masa depan, serta bagaimana mekanisme itu sebenarnya bekerja di dalam pikiran kita. Tarik napas perlahan, rasakan udara memenuhi dadamu, lalu hembuskan dengan lembut. Karena mungkin untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hari ini kamu benar-benar sedang hadir. Dan ingatlah selalu, jangan biarkan kekhawatiran tentang hari esok mencuri keajaiban yang Tuhan titipkan pada hari ini. Aku adalah nafas syukur. Tempat kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, kembali mengenal diri, menenangkan pikiran, membuka hati, dan menemukan bahwa setiap tarikan napas adalah anugerah. Setiap langkah adalah pembelajaran, dan setiap hari selalu membawa harapan baru. Sahabat nafas syukur, tarik napas perlahan. Rasakan udara yang memenuhi paru-parumu. Lalu, hembuskan perlahan. Izinkan tubuhmu mulai rileks. Karena pada bab ini, kita akan memahami sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang mungkin akan mengubah cara pandangmu terhadap kecemasan. Seringkali kita marah kepada diri sendiri. Mengapa aku selalu overthinking? Mengapa aku sulit tenang? Mengapa pikiranku tidak pernah berhenti memikirkan masa depan? Mengapa aku selalu membayangkan kemungkinan terburuk? Padahal, semua itu bukan karena kamu lemah. Bukan pula karena kamu kurang beriman. Bukan karena kamu gagal mengendalikan diri, melainkan karena otak manusia memang dirancang untuk selalu mencari ancaman. Jutaan tahun yang lalu, ketika manusia masih hidup di alam liar, bertahan hidup adalah tujuan utama. Setiap suara di balik semak bisa berarti seekor harimau. Setiap perubahan cuaca bisa berarti kematian. Setiap makanan yang salah bisa menjadi racun. Pada masa itu, mereka yang terlalu santai tidak bertahan lama. Sebaliknya, mereka yang selalu waspada memiliki peluang hidup lebih besar. Karena itulah, otak manusia berevolusi menjadi mesin pendeteksi bahaya. Otak lebih cepat mengenali ancaman daripada keindahan. Lebih mudah mengingat kegagalan daripada keberhasilan. Lebih sering memikirkan apa yang kurang daripada apa yang sudah dimiliki. Sahabat nafas syukur, bayangkan dua kejadian dalam satu hari.
Pagi hari, 9 orang memujimu, 1 orang mengkritikmu. Malam harinya, apa yang paling sering muncul di pikiranmu bukan 9 pujian, melainkan 1 kritik. Mengapa? Karena otak menganggap kritik lebih penting untuk kelangsungan hidup. Otak berkata, perhatikan ini, jangan sampai terjadi lagi. Masalahnya, dunia kita hari ini sudah berubah. Kita tidak lagi dikejar binatang buas, tetapi otak kita masih bereaksi seolah-olah ancaman ada di mana-mana. Email yang belum dibalas, tagihan yang belum dibayar, pesan yang hanya dibaca tanpa balasan, target pekerjaan, komentar media sosial, ucapan seseorang. Semuanya diterjemahkan oleh otak sebagai kemungkinan bahaya. Tubuh pun merespons. Jantung berdetak lebih cepat, napas menjadi pendek, otot menegang, tidur terganggu, pikiran berlari tanpa henti. Padahal yang terjadi hanyalah sebuah kemungkinan, belum menjadi kenyataan. Inilah mengapa banyak orang merasa lelah, bukan karena pekerjaannya, tetapi karena pikirannya. Mereka bangun pagi, namun pikiran sudah berlari ke rapat sore nanti. Saat sarapan, pikiran sudah memikirkan tagihan bulan depan. Saat bekerja, pikiran mengingat kegagalan tahun lalu. Saat pulang, pikiran membayangkan kemungkinan buruk yang bahkan belum tentu datang. Tubuh berada di satu tempat, tetapi pikiran mengembara kemana-mana. Akhirnya, kehidupan terasa seperti perlombaan tanpa garis akhir. Sahabat nafas syukur, tahukah kamu bahwa sebagian besar hal yang kita khawatirkan tidak pernah benar-benar terjadi, namun tubuh kita tetap bereaksi seolah-olah semuanya nyata. Bayangkan seseorang menonton film horor. Ia tahu film itu hanyalah cerita, tetapi jantungnya tetap berdebar, tangannya berkeringat, tubuhnya tegak. Mengapa? Karena otak sulit membedakan antara ancaman nyata dan ancaman yang dibayangkan. Begitu pula ketika kita terus-menerus memikirkan masa depan. Tubuh tidak tahu bahwa semua itu hanya skenario. Tubuh hanya menerima sinyal bahwa ada bahaya. Lalu tubuh memproduksi hormon stres. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Akhirnya kita hidup dalam keadaan siaga yang tidak pernah berhenti. Inilah yang membuat banyak orang merasa lelah, meski tidak melakukan pekerjaan berat. Bukan tubuh yang kehabisan tenaga, tetapi sistem saraf yang tidak pernah diberi kesempatan untuk beristirahat. Sahabat nafas syukur, bayangkan sebuah alarm kebakaran. Alarm itu dibuat untuk menyelamatkan kita. Tetapi bagaimana jika alarm itu berbunyi sepanjang hari, padahal tidak ada api? Lama-kelamaan, bukan apinya yang membahayakan, melainkan alarmnya. Begitulah pikiran. Kecemasan sesekali adalah bentuk perlindungan. Namun, kecemasan yang terus-menerus akan mencuri kesehatan, kebahagiaan, bahkan makna hidup. Kita mulai sulit menikmati secangkir kopi, sulit mendengarkan tawa anak, sulit melihat indahnya langit sore, sulit bersyukur, karena pikiran selalu berkata, nanti saja, bahagia, masih ada yang harus dikhawatirkan. Tanpa disadari, kita menjadi tawanan masa depan. Sahabat nafas syukur, ada sebuah kisah sederhana. Seorang petani menanam benih. Setelah menanam, ia menyiramnya dengan tekun. Namun setiap 1 jam sekali, ia menggali tanah untuk memastikan apakah benihnya sudah tumbuh. Apa yang terjadi? Benih itu justru mati. Bukan karena kurang air, tetapi karena terlalu sering diganggu. Begitulah hidup. Setelah kita melakukan yang terbaik, tugas berikutnya adalah percaya. Tetapi pikiran sering tidak mau percaya. Ia ingin menggali masa depan berulang kali. Ia ingin memastikan semuanya berjalan sesuai keinginannya. Padahal semakin sering kita menggali, semakin kita merusak proses yang sedang bertumbuh. Tidak semua hal membutuhkan kontrol. Sebagian hal membutuhkan kesabaran. Sebagian lagi membutuhkan kepercayaan. Dan sisanya membutuhkan keberanian untuk melepaskan. Sahabat nafas syukur, hari ini jangan lagi memusuhi pikiranmu. Pikiranmu tidak jahat, ia hanya menjalankan tugas lamanya. Ia hanya berusaha melindungimu. Namun, kini
Kamu tidak lagi hidup di hutan ribuan tahun yang lalu. Kamu memiliki kesadaran. Kamu memiliki kemampuan untuk memilih. Memilih apakah akan terus mengikuti setiap ketakutan atau mengamatinya dengan tenang. Karena kamu bukan pikiranmu. Kamu adalah kesadaran yang mampu menyaksikan pikiran itu datang dan pergi. Dan saat kamu mulai menyadari hal tersebut, kamu akan menemukan sebuah kebebasan yang selama ini tersembunyi. Kamu tidak harus mempercayai setiap pikiran yang muncul. Tidak semua kekhawatiran adalah kenyataan. Tidak semua ketakutan adalah pertanda. Dan tidak semua kemungkinan buruk akan menjadi takdir. Tarik napas perlahan, lalu hembuskan dengan lembut. Biarkan dirimu memahami satu kalimat sederhana ini. Pikiran diciptakan untuk memprediksi masa depan, tetapi hati diciptakan untuk menghidupi saat ini. Pada bab berikutnya, kita akan melihat betapa mahal harga yang harus dibayar ketika kita terus hidup dalam kecemasan. Kita akan memahami bagaimana ketakutan terhadap hari esok perlahan mencuri kesehatan, hubungan, sukacita, bahkan kesempatan untuk benar-benar hidup. Karena seringkali bukan masa depan yang menghancurkan kita, melainkan kebiasaan kita yang terus hidup di dalam bayangan masa depan. Sahabat nafas syukur, pernahkah kamu benar-benar menghitung berapa banyak hari yang telah hilang dari hidupmu? Bukan karena bencana, bukan karena kegagalan, bukan karena kehilangan, melainkan karena kekhawatiran. Berapa banyak pagi yang seharusnya indah, namun berubah menjadi berat, karena pikiranmu sudah dipenuhi ketakutan tentang sesuatu yang belum terjadi. Berapa banyak malam yang seharusnya menjadi waktu tubuh beristirahat, tetapi justru berubah menjadi arena pertarungan antara pikiran dan kecemasan. Betapa ironisnya kehidupan manusia. Kita diberikan hari ini, tetapi kita lebih memilih hidup di hari yang bahkan belum dijanjikan. Kita mengorbankan ketenangan yang nyata demi ketakutan yang hanya ada di dalam imajinasi. Dan perlahan, tanpa kita sadari, kecemasan mulai mencuri kehidupan kita sedikit demi sedikit. Bukan sekaligus, melainkan perlahan, diam-diam, seperti air yang menetes di atas batu. Tetesannya kecil, nyaris tidak terasa. Namun, setelah bertahun-tahun, batu yang keras pun berubah bentuk. Begitulah kecemasan bekerja. Ia jarang menghancurkan hidupmu dalam satu hari, tetapi ia sanggup menguras kebahagiaanmu selama bertahun-tahun. Sahabat nafas syukur, ada seseorang yang setiap hari begitu takut kehilangan pekerjaannya. Ia bekerja tanpa mengenal waktu. Ia membawa pekerjaan ke rumah. Ia terus memeriksa telepon genggam. Ia sulit tidur. Ia jarang tersenyum. Ia bahkan tidak menikmati waktu bersama keluarganya. 5 tahun kemudian, ia memang tidak kehilangan pekerjaannya, tetapi ia kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kesehatannya, hubungannya dengan pasangan, kedekatannya dengan anak-anak, keceriaan yang dulu pernah memenuhi hidupnya. Lihatlah, yang menghancurkan hidupnya bukanlah kehilangan pekerjaan, tetapi rasa takut kehilangan pekerjaan. Begitulah kecemasan. Ia seringkali lebih menyakitkan daripada kenyataan itu sendiri. Kecemasan membuat kita menderita 2 kali. Pertama, kita menderita karena membayangkan sesuatu. Kedua, jika hal itu benar-benar terjadi, kita kembali menderita. Padahal, sebagian besar, hal yang kita takutkan tidak pernah datang. Namun, penderitaannya sudah kita rasakan jauh sebelum kenyataannya ada. Bukankah itu sangat melelahkan? Sahabat nafas syukur, coba renungkan satu pertanyaan ini. Berapa banyak senyum yang gagal kamu berikan karena pikiranmu sedang sibuk memikirkan besok? Berapa banyak pelukan yang terasa hambar karena perhatianmu tidak benar-benar hadir? Berapa banyak makanan lezat yang kamu makan tanpa pernah benar-benar merasakan rasanya karena pikiranmu sedang menghitung masalah? Berapa banyak matahari terbenam yang begitu indah, namun tidak pernah kamu lihat karena kepalamu tertunduk menatap layar telepon sambil memikirkan masa depan? Inilah harga yang jarang kita sadari. Kecemasan tidak hanya mengambil kebahagiaan, ia juga mengambil kehadiran kita. Tubuhmu memang ada, tetapi jiwamu mengembara.
Matamu melihat, tetapi hatimu tidak menikmati. Telingamu mendengar, tetapi pikiranmu berada di tempat lain. Lalu hari demi hari berlalu. Tahun demi tahun berganti. Dan suatu saat nanti, kita berkata, mengapa hidup terasa begitu cepat? Jawabannya sederhana. Karena kita tidak pernah benar-benar hadir saat menjalaninya. Sahabat, nafas syukur. Bayangkan, seseorang yang sedang membawa segelas air. Gelas itu sebenarnya ringan. Namun jika dipegang selama 1 menit, tidak masalah. 10 menit mulai terasa berat. 1 jam, lengan mulai pegal. Sepanjang hari, tangan bisa mati rasa. Padahal berat gelasnya tidak berubah. Yang berubah adalah lamanya kita memegangnya. Begitu pula kekhawatiran. Masalah yang kecil akan terasa sangat berat jika terus kita bawa sepanjang waktu. Padahal Tuhan tidak pernah meminta kita memikul hari esok hari ini. Kita sendirilah yang melakukannya. Kita membawa beban minggu depan, beban bulan depan, beban tahun depan. Semuanya kita angkut ke dalam hari ini, lalu kita heran, mengapa hidup terasa begitu berat? Sahabat, nafas syukur. Ada kalimat sederhana yang mungkin perlu kita renungkan. Kecemasan tidak mengurangi kesulitan esok hari. Ia hanya mengurangi kekuatanmu hari ini. Betapa benarnya kalimat itu. Karena saat kita cemas, energi kita habis, fokus kita hilang. Keputusan kita menjadi kabur, tubuh kita melemah. Dan justru kemampuan kita menghadapi masalah yang nyata menjadi berkurang. Seolah-olah kita sedang menguras seluruh bensin kendaraan. Padahal perjalanan bahkan belum dimulai. Lalu ketika benar-benar harus melaju, kita sudah kehabisan tenaga. Sahabat, nafas syukur. Kecemasan juga mencuri hubungan kita. Pernahkah kamu berbicara dengan seseorang, tetapi sebenarnya kamu tidak mendengarkan? Bibirnya bergerak, suaranya terdengar, namun pikiranmu sibuk memikirkan pekerjaan atau tagihan, atau masalah yang belum selesai. Akhirnya, orang-orang yang kita cintai merasa tidak lagi didengar. Bukan karena kita tidak menyayangi mereka, tetapi karena kita terlalu sibuk dengan dunia yang ada di kepala kita sendiri. Lama-kelamaan, hubungan menjadi hambar, kehangatan menghilang. Bukan karena kurang cinta, melainkan karena kurang hadir. Padahal, cinta terbesar bukanlah hadiah mahal, melainkan perhatian yang utuh. Dan perhatian tidak pernah lahir dari pikiran yang dipenuhi kecemasan. Sahabat, nafas syukur. Ada satu pencuri yang paling berbahaya. Namanya bukan kemiskinan, bukan penyakit, bukan kegagalan, melainkan kehilangan momen saat ini. Karena hidup tidak pernah terjadi di masa lalu. Hidup juga tidak pernah terjadi di masa depan. Hidup hanya terjadi sekarang, di detik ini, di tarikan napas ini, di suara yang sedang kamu dengarkan saat ini. Namun, jika pikiranmu terus berada di masa depan, maka kehidupan akan lewat begitu saja. Seperti seseorang yang duduk di tepi pantai, tetapi sibuk melihat peta. Ia datang untuk menikmati laut. Namun, sepanjang waktu, matanya hanya tertuju pada tujuan berikutnya. Begitulah banyak manusia menjalani hidup. Mereka sibuk merancang kehidupan, tetapi lupa merasakan kehidupan. Mereka sibuk mengejar kebahagiaan, tetapi lupa bahwa kebahagiaan seringkali sedang duduk diam di samping mereka. Dalam senyum seorang anak, dalam pelukan pasangan, dalam secangkir teh hangat, dalam embusan angin pagi, dalam suara hujan, dalam napas yang masih Tuhan izinkan. Sahabat, nafas syukur. Mungkin hari ini kamu masih memiliki banyak persoalan. Masih ada utang, masih ada impian yang belum tercapai, masih ada luka yang belum pulih. Namun, jangan biarkan semua itu mencuri kemampuanmu untuk menikmati karunia yang masih ada. Tetapi, jangan persilakan ia menetap. Biarkan pikiranmu berbicara. Namun, jangan percaya setiap cerita yang diciptakannya. Karena seringkali, masa depan yang kita takutkan hanya hidup di dalam kepala kita. Sementara kehidupan yang sesungguhnya sedang menunggu kita membuka mata, sedang menunggu kita menarik napas, sedang menunggu kita berkata, hari ini cukup,
Hari ini adalah anugerah, dan hari ini layak untuk aku hidupi sepenuh hati. Sahabat, nafas syukur. Pada bab berikutnya, kita akan belajar bagaimana kembali berpijak pada saat ini. Kita akan memahami langkah-langkah sederhana untuk menghentikan pikiran yang terus berlari menuju masa depan dan menemukan kembali kedamaian yang sebenarnya selalu hadir dalam setiap tarikan napas kita. Karena ketika kamu benar-benar hadir, kamu akan menyadari bahwa kehidupan tidak pernah meninggalkanmu. Kamulah yang selama ini terlalu jauh meninggalkan kehidupan. Sahabat nafas syukur. Sekarang, aku ingin mengajakmu melakukan sesuatu yang sangat sederhana. Bukan sesuatu yang rumit, bukan teknik yang membutuhkan kemampuan khusus, bukan pula latihan yang harus dilakukan berjam-jam. Aku hanya ingin kamu berhenti sejenak. Ya, berhenti, karena mungkin inilah yang sudah lama tidak kamu lakukan. Sejak bangun pagi hingga malam hari, kita terus bergerak, terus berpikir, terus mengejar, terus merencanakan, terus mengkhawatirkan, seolah-olah hidup adalah perlombaan yang tidak boleh berhenti. Padahal, ada saat di mana kita perlu diam, bukan karena menyerah, tetapi karena ingin kembali mendengar suara kehidupan. Sahabat nafas syukur, lihatlah alam. Tidak ada pohon yang terburu-buru tumbuh. Tidak ada bunga yang memaksa dirinya mekar lebih cepat. Tidak ada matahari yang cemas, apakah besok masih bisa terbit. Tidak ada sungai yang takut apakah ia akan sampai ke lautan. Semuanya bergerak mengikuti waktunya. Semuanya percaya pada proses. Hanya manusia yang seringkali ingin memetik buah sebelum musimnya. Kita ingin jawaban hari ini, kita ingin hasil sekarang juga. Kita ingin semua kepastian hadir secepat mungkin. Ketika kenyataan tidak berjalan sesuai harapan, pikiran mulai memberontak. Lalu, lahirlah kecemasan. Padahal, kehidupan tidak pernah menjanjikan semuanya akan berjalan sesuai rencana. Tetapi, kehidupan selalu memberikan kemampuan untuk menghadapi apapun yang datang. Sayangnya, kita lebih sibuk mengejar kepastian daripada membangun ketenangan. Sahabat nafas syukur, tahukah kamu mengapa banyak orang kehilangan damai? Bukan karena hidup mereka terlalu sulit, melainkan karena perhatian mereka tidak pernah berada di tempat yang benar. Perhatian mereka selalu berada di tempat yang tidak bisa mereka kendalikan. Mereka ingin mengendalikan pendapat orang lain, ingin mengendalikan masa depan, ingin mengendalikan hasil, ingin mengendalikan keadaan. Padahal, satu-satunya yang benar-benar bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita hadir pada detik ini. Hari ini, jika hujan turun, kita tidak bisa menghentikannya, tetapi kita bisa memilih apakah akan mengeluh atau menikmatinya. Jika seseorang mengkritik kita tidak bisa mengendalikan mulutnya, tetapi kita bisa memilih bagaimana hati kita merespons. Jika rencana berubah, kita tidak bisa memutar waktu, tetapi kita bisa memilih untuk tetap tenang. Disinilah kebebasan itu berada, bukan di luar diri kita, melainkan di dalam cara kita menyikapi kehidupan. Sahabat nafas syukur, coba rasakan napasmu sekarang. Tarik perlahan, rasakan udara memenuhi dadamu. Hembuskan perlahan. Apakah napasmu meminta izin kepada masa depan untuk masuk? Tidak, ia hanya hadir. Begitulah kehidupan. Setiap tarikan napas selalu terjadi saat ini. Bukan besok, bukan kemarin. Saat ini, itulah sebabnya. Napas adalah guru terbaik tentang kehidupan. Ia selalu mengingatkan kita untuk kembali. Setiap kali pikiran berlari terlalu jauh, napas berkata, pulanglah. Setiap kali hati dipenuhi ketakutan, napas berkata, aku masih di sini. Setiap kali hidup terasa terlalu berat, napas berkata, jalani satu tarikan demi satu tarikan. Betapa sering kita mencari jawaban yang rumit, padahal Tuhan telah menaruh pengingat paling sederhana di dalam diri kita, yaitu napas. Sahabat nafas syukur, bayangkan kamu sedang berjalan di sebuah taman yang sangat indah. Di kananmu ada bangga-bunga bermekaran, di kirimu pepohonan yang rindang, burung-burung bernyanyi, angin bertiup lembut. Namun, sepanjang perjalanan, matamu hanya menatap layar telepon. Ketika sampai di ujung taman, kamu berkata, tidak ada yang istimewa. Padahal,
bukan tamannya yang kurang indah. Perhatianmu lah yang tidak hadir. Begitulah kehidupan. Seringkali kita berkata, hidupku membosankan. Tidak ada yang bisa disyukuri, aku belum bahagia. Padahal mungkin kehidupan telah berkali-kali mengetuk pintu hati kita. Namun, kita terlalu sibuk memikirkan masa depan untuk membukanya. Sahabat nafas, syukur. Ada sebuah kisah dari seorang guru tua. Suatu hari, muridnya datang dengan wajah penuh kecemasan. Ia berkata, "Guru, aku takut masa depanku akan gagal." Sang guru tersenyum. Ia mengambil sebuah cangkir kosong, lalu menuangkan teh hingga penuh. Teh itu meluap, membasahi meja, membasahi lantai. Murid itu berkata, "Guru, cangkirnya sudah penuh." Guru itu menjawab, "Begitulah pikiranmu. Kamu terus menuangkan ketakutan tentang besok ke dalam hari ini. Tidak ada lagi ruang untuk menikmati apa yang sedang kamu miliki." Bukankah kita sering seperti itu? Hari ini sebenarnya cukup indah, namun kita memenuhi hati dengan ketakutan. Akhirnya, kita tidak lagi mampu merasakan keindahan yang sudah ada. Sahabat nafas syukur, hari ini aku tidak memintamu berhenti membuat rencana. Tetaplah bermimpi, tetaplah bekerja keras, tetaplah menyiapkan masa depan. Namun, setelah semuanya dilakukan, belajarlah melepaskan. Karena hasil bukan lagi wilayah kita. Ada bagian yang menjadi tanggung jawab usaha, dan ada bagian yang menjadi rahasia Tuhan. Ketika kita memaksakan mengendalikan semuanya, yang lahir adalah kecemasan. Tetapi ketika kita melakukan yang terbaik, lalu mempercayakan sisanya kepada Tuhan, yang lahir adalah kedamaian. Inilah makna sejati dari berserah. Bukan berhenti berusaha, tetapi berhenti memikul beban yang bukan milik kita. Sahabat nafas syukur, hari ini lihatlah sekelilingmu. Mungkin ada seseorang yang dayam-dayum mencintaimu. Mungkin ada makanan yang masih bisa kamu nikmati. Mungkin ada udara segar yang masih memenuhi paru-parumu. Mungkin ada matahari yang masih setia menyinari pagimu. Mungkin ada kesempatan baru yang belum kamu sadari. Semua itu adalah bukti bahwa kehidupan tidak sedang memusuhimu. Kehidupan masih memelukmu. Hanya saja pikiranmu terlalu sibuk melihat apa yang belum ada, sehingga lupa mensyukuri apa yang sudah ada. Dan ketika rasa syukur hilang, kecemasan akan mengambil tempatnya. Tetapi ketika rasa syukur hadir, kecemasan perlahan kehilangan kekuatannya. Karena syukur selalu membawa kita kembali ke saat ini, dan di saat inilah damai tinggal. Sahabat nafas syukur, mulai hari ini jangan hanya melewati hari, hiduplah di dalamnya. Jangan hanya melihat langit, nikmatilah luasnya. Jangan hanya mendengar suara orang yang kamu cintai. Dengarkan dengan sepenuh hati. Jangan hanya bernapas. Sadari setiap tarikan napas sebagai hadiah yang tidak semua orang masih miliki hari ini. Karena suatu hari nanti yang akan kita kenang bukan hanya pencapaian, melainkan momen-momen sederhana yang pernah kita jalani dengan sepenuh hati, pelukan yang tulus, tawa yang lepas, percakapan yang hangat, langit senja, aroma hujan, dan rasa syukur karena masih diberi kesempatan hidup. Sahabat nafas syukur, kita akan memasuki sesi yang paling hening dalam perjalanan hari ini. Kita akan melakukan meditasi penyadaran untuk melepaskan kecemasan tentang hari esok, menenangkan pikiran yang lelah, dan kembali menyatu dengan napas yang selalu setia, membawa kita pulang ke saat ini. Karena sesungguhnya, kedamaian tidak pernah berada di ujung perjalanan. Kedamaian selalu menunggu di setiap tarikan napas yang kita sadari. Sahabat nafas syukur, kini tidak ada lagi yang perlu kamu kejar. Tidak ada lagi yang harus kamu buktikan. Tidak ada lagi yang perlu kamu pikirkan selama beberapa menit ke depan. Biarkan dunia tetap berputar. Biarkan kesibukan menunggu. Biarkan semua rencana beristirahat sejenak. Karena saat ini, hadiah terbesar yang bisa kamu berikan kepada dirimu adalah kehadiranmu sendiri. Jika memungkinkan, duduklah dengan nyaman. Atau jika kamu sedang berbaring, biarkan tubuhmu benar-benar rileks. Lepaskan ketegangan pada bahu. Lunakkan rahangmu. Biarkan kedua tangan beristirahat dengan nyaman. Dan sekarang, tarik napas perlahan
melalui hidung. Rasakan udara yang sejuk memasuki tubuhmu. Tahan sejenak, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Sekali lagi, tarik napas dan hembuskan. Setiap embusan napas adalah izin bagi tubuhmu untuk melepaskan beban. Setiap tarikan napas adalah pengingat bahwa kehidupan masih mengalir di dalam dirimu. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu memaksa. Biarkan napas menemukan ritmenya sendiri, karena kehidupan tidak pernah tergesa-gesa. Sekarang, bayangkan dirimu sedang berjalan sendirian di sebuah padang rumput yang luas. Langit berwarna biru lembut, angin berembus perlahan. Matahari pagi menghangatkan kulitmu. Di kejauhan, gunung berdiri dengan tenang. Pepohonan bergoyang mengikuti irama angin. Burung-burung bernyanyi tanpa rasa cemas. Tidak ada satupun dari mereka yang bertanya, bagaimana jika besok? Mereka hanya hidup sepenuhnya saat ini, dan perlahan kamu mulai menyadari sesuatu. Alam tidak pernah terburu-buru, namun semuanya tetap selesai tepat pada waktunya. Bunga tidak memaksa dirinya mekar, buah tidak memaksa dirinya matang, hujan tidak datang lebih cepat hanya karena kita menginginkannya. Begitu pula hidupmu. Segala sesuatu memiliki musimnya, segala sesuatu memiliki waktunya. Dan kamu tidak perlu memaksa musim berganti sebelum waktunya. Sekarang, bayangkan, di hadapanmu ada sebuah tas ransel yang sangat besar. Tas itu terlihat begitu berat. Selama ini, kamu membawanya kemanapun pergi. Hari demi hari, tahun demi tahun. Hari ini, mari kita buka tas itu. Lihatlah isinya. Di dalamnya ada kekhawatiran tentang pekerjaan. Ada ketakutan, kehilangan orang yang kamu cintai. Ada kecemasan tentang kesehatan. Ada ketakutan terhadap masa depan. Ada rasa bersalah terhadap masa lalu. Ada ekspektasi yang terlalu tinggi. Ada luka yang belum sempat sembuh. Ada impian yang belum terwujud. Selama ini, kamu mencoba membawa semuanya sendirian. Tidak heran jika langkahmu terasa begitu berat. Sekarang, ambillah satu kekhawatiran, pegang di telapak tanganmu. Perhatikan bentuknya, rasakan beratnya, lalu katakan dalam hati, aku melihatmu, bukan aku melawanmu, bukan aku membencimu, tetapi aku melihatmu. Karena setiap emosi yang diterima dengan kesadaran, perlahan kehilangan kekuatannya. Sekarang, lepaskan kekhawatiran itu, biarkan angin membawanya pergi. Lihat bagaimana ia berubah menjadi cahaya, lalu menghilang di langit yang luas. Tarik napas perlahan, hembuskan. Rasakan dadamu menjadi sedikit lebih ringan. Sekarang, ambillah ketakutan berikutnya. Mungkin ketakutan tentang masa depan, mungkin ketakutan bahwa hidup tidak akan berjalan sesuai harapan. Tataplah ketakutan itu dengan lembut. Lalu, katakan, aku tidak harus mengetahui semua jawaban hari ini. Ulangi perlahan, aku tidak harus mengetahui semua jawaban hari ini. Biarkan kalimat itu meresap ke dalam hatimu. Karena sesungguhnya tidak seorang pun mengetahui masa depan. Namun banyak orang kehilangan hari ini karena berusaha mengendalikan sesuatu yang memang tidak bisa dikendalikan. Hari ini kamu memilih berbeda. Hari ini kamu memilih percaya. Sekarang bayangkan di depanmu mengalir sebuah sungai yang jernih. Airnya bergerak perlahan, tidak terburu-buru, tidak berhenti, terus mengalir. Lihatlah setiap daun yang jatuh ke permukaan air. Daun itu hanyut begitu saja. Begitulah pikiranmu. Setiap pikiran hanyalah seperti daun yang mengapung. Ia datang lalu pergi. Tidak perlu kamu tangkap, tidak perlu kamu kejar, tidak perlu kamu lawan. Jika muncul pikiran, bagaimana kalau aku gagal? Biarkan pikiran itu menjadi sehelai daun. Lihat ia mengalir. Jika muncul, bagaimana kalau semuanya tidak berhasil? Biarkan ia hanyut. Jika muncul, bagaimana kalau aku kehilangan? Lepaskan. Semua pikiran hanyalah tamu. Mereka datang dan mereka akan pergi. Yang tetap tinggal adalah dirimu, kesadaranmu, napasmu, kehadiranmu. Sekarang, letakkan kedua tanganmu di dada. Rasakan
detak jantungmu. Mungkin selama ini kamu terlalu sibuk memikirkan kehidupan, sampai lupa mendengarkan kehidupan yang berdetak di dalam dirimu. Setiap detak jantung berkata, aku masih di sini. Setiap napas berkata, kamu masih hidup. Setiap embusan napas berkata, masih ada kesempatan. Dan selama kesempatan itu masih ada, harapan juga masih ada. Sekarang, bayangkan cahaya hangat perlahan turun dari langit. Cahaya itu menyentuh kepalamu, mengalir ke wajahmu, ke lehermu, ke bahumu, ke dadamu, ke kedua tanganmu, ke perutmu, ke kakimu. Cahaya itu membawa ketenangan, membawa rasa aman, membawa kasih, membawa keyakinan bahwa kamu tidak sedang berjalan sendirian. Mungkin jalan hidupmu belum mudah, tetapi kamu tidak sendiri. Mungkin jawaban doamu belum datang, tetapi Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Mungkin kamu belum melihat jalan keluarnya, tetapi bukan berarti jalan itu tidak ada. Ada begitu banyak proses yang sedang disiapkan, yang belum mampu dilihat oleh matamu hari ini. Maka percayalah, tidak semua yang belum terlihat berarti belum ada. Tarik napas sekali lagi, rasakan udara memenuhi tubuhmu, lalu hembuskan perlahan. Sekarang, katakan dalam hati, hari ini aku memilih hadir. Hari ini aku memilih percaya. Hari ini aku melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan segalanya. Hari ini aku menerima bahwa hidup selalu bergerak dengan waktu yang terbaik. Hari ini aku mengizinkan diriku merasakan damai. Biarkan setiap kalimat itu mengendap di dalam hatimu, bukan hanya menjadi kata-kata, tetapi menjadi cara hidup yang baru. Sahabat nafas syukur, perlahan gerakan jari-jari tanganmu, gerakan jari-jari kakimu. Rasakan kembali tubuhmu, sadari tempat di mana kamu berada saat ini. Dan sebelum kita melanjutkan, simpan satu kesadaran sederhana ini di dalam hatimu. Kamu tidak diciptakan untuk memikul seluruh beban masa depan. Kamu hanya diminta untuk setia menjalani hari ini dengan penuh kasih, penuh iman, dan penuh rasa syukur. Pada bab berikutnya, kita akan menanamkan keyakinan baru melalui afirmasi kehidupan. Kalimat-kalimat sederhana yang akan membantu pikiranmu berhenti hidup dalam ketakutan dan mulai membangun masa depan dari hati yang damai. Karena masa depan yang indah selalu lahir dari seseorang yang mampu berdamai dengan hari ini. Sahabat nafas syukur, kita telah sampai pada salah satu bagian yang paling penting dalam perjalanan hari ini. Karena perubahan hidup tidak selalu dimulai dari tindakan yang besar. Seringkali perubahan dimulai dari satu kalimat yang terus kita ulangi di dalam hati. Setiap manusia hidup berdasarkan suara yang paling sering ia dengarkan. Ada orang yang setiap hari berkata kepada dirinya sendiri, aku tidak mampu, aku pasti gagal. Hidup selalu sulit. Tidak ada yang berpihak kepadaku. Aku selalu terlambat. Aku tidak akan pernah berhasil. Lama-kelamaan, kalimat-kalimat itu berubah menjadi keyakinan. Dan keyakinan itu perlahan membentuk kenyataan yang ia jalani. Namun, hari ini kita memilih menanam benih yang berbeda. Bukan benih ketakutan, bukan benih kekurangan, bukan benih kecemasan, melainkan benih kepercayaan, benih harapan, benih kedamaian. Karena kehidupan selalu tumbuh mengikuti apa yang paling sering kita sirami. Tarik napas perlahan. Rasakan udara memenuhi dadamu. Hembuskan perlahan, biarkan setiap embusan napas membawa pergi sisa ketegangan. Sekarang, jika berkenan, letakkan tangan kananmu di dada. Rasakan detak jantungmu. Rasakan bahwa kehidupan masih setia berdetak di dalam dirimu. Dan ulangilah setiap afirmasi ini dengan perlahan, bukan hanya dengan bibir, tetapi dengan hati. Berikan jeda di setiap kalimat agar setiap kata dapat meresap ke dalam jiwamu. Aku hadir sepenuhnya di hari ini. Aku tidak lagi membiarkan pikiranku tersesat terlalu jauh. Aku memilih kembali kepada saat ini. Karena hanya saat inilah tempat kehidupan benar-benar terjadi. Aku tidak harus mengetahui semua jawaban hari ini. Aku percaya bahwa setiap langkah
akan dibukakan pada waktunya. Aku tidak perlu melihat seluruh jalan. Aku hanya perlu berani melangkah satu langkah berikutnya. Aku melakukan yang terbaik. Lalu aku belajar melepaskan. Aku bekerja dengan sungguh-sungguh. Aku berusaha dengan sepenuh hati. Namun aku tidak lagi memikul hasil yang berada di luar kendaliku. Aku mempercayakan sisanya kepada Tuhan. Aku melepaskan ketakutan yang tidak pernah benar-benar terjadi. Aku tidak ingin hidup di dalam bayangan. Aku memilih hidup di dalam kenyataan. Dan kenyataannya, saat ini aku masih bernapas. Saat ini aku masih diberi kesempatan. Saat ini aku masih memiliki harapan. Aku percaya bahwa setiap musim memiliki waktunya sendiri. Seperti bunga yang mekar pada waktunya, seperti matahari yang terbit tanpa pernah terlambat. Begitu pula hidupku. Aku tidak tertinggal, aku sedang bertumbuh. Aku berhenti membandingkan waktuku dengan perjalanan orang lain. Setiap jiwa memiliki jalannya masing-masing. Setiap kehidupan memiliki pelajarannya sendiri. Aku menghormati prosesku. Aku menghargai langkah-langkah kecilku. Aku tidak lagi membiarkan masa depan mencuri kebahagiaanku hari ini. Hari ini adalah hadiah. Hari ini adalah kesempatan. Hari ini adalah kehidupan. Dan aku memilih menghidupinya sepenuh hati. Tarik napas perlahan. Rasakan ketenangan mulai memenuhi tubuhmu. Sekarang, bayangkan setiap afirmasi yang baru saja kamu ucapkan berubah menjadi cahaya. Cahaya itu memenuhi pikiranmu, membersihkan ruang-ruang yang selama ini dipenuhi kecemasan, membersihkan keyakinan lama yang selalu berkata, "Aku tidak cukup, aku pasti gagal, aku harus mengendalikan semuanya." Perlahan, semua suara itu mulai memudar, digantikan oleh suara yang lembut, suara yang penuh kasih, suara yang berkata, "Aku aman, aku dicintai, aku dijaga, aku mampu menghadapi apapun yang datang. Aku percaya pada proses kehidupan." Sahabat, nafas syukur. Ada satu rahasia yang jarang disadari. Kita tidak menjadi seperti apa yang sesekali kita pikirkan. Kita menjadi seperti apa yang terus-menerus kita percayai. Jika setiap hari kamu berkata, "Hidupku selalu penuh masalah," otakmu akan mencari bukti bahwa itu benar. Namun jika setiap hari kamu berkata, di balik setiap tantangan, selalu ada jalan yang sedang dipersiapkan Tuhan. Perlahan, pikiranmu mulai mencari harapan. Hatimu mulai melihat peluang. Jiwamu mulai merasakan damai, bukan karena masalah hilang, tetapi karena cara pandangmu berubah. Dan ketika cara pandang berubah, seluruh pengalaman hidup ikut berubah. Sekarang, mari kita ucapkan afirmasi penutup bersama-sama. Ucapkan perlahan, resapi setiap katanya. Aku memilih hadir, bukan tenggelam dalam kekhawatiran. Aku memilih percaya, bukan dikuasai ketakutan. Aku memilih bersyukur, bukan terus merasa kurang. Aku memilih tenang, karena aku tahu hidup tidak harus sempurna untuk tetap indah. Aku menerima hari ini sebagai anugerah. Aku menerima diriku apa adanya, sambil terus bertumbuh menjadi lebih baik. Aku mempercayai waktu Tuhan yang selalu tepat. Aku percaya bahwa setiap pengalaman sedang membentukku menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih penuh kasih. Aku adalah jiwa yang damai. Aku adalah pribadi yang penuh harapan. Aku adalah kehidupan yang sedang bertumbuh. Dan mulai hari ini, aku berhenti hidup dalam ketakutan terhadap hari esok. Aku memilih benar-benar hidup hari ini. Hari ini, tarik napas yang paling dalam. Rasakan udara memenuhi seluruh tubuhmu. Lalu hembuskan perlahan, biarkan senyum kecil hadir di wajahmu. Karena mungkin tidak semua masalahmu selesai hari ini. Namun ada sesuatu yang jauh lebih berharga yang mulai lahir. Yaitu, hati yang tidak lagi diperbudak oleh masa depan. Dan ketika hati telah damai, langkah menjadi lebih ringan. Pikiran menjadi lebih jernih, doa menjadi lebih tulus, dan hidup menjadi lebih bermakna. Sahabat nafas, syukur. Pada bab terakhir nanti, kita akan merangkum seluruh perjalanan hari ke-16 ini dan menutupnya dengan sebuah refleksi yang menyentuh hati, serta tantangan 24 jam yang akan membantu kita membawa kedamaian ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Karena tujuan dari perjalanan ini
bukan sekadar mendengarkan kata-kata, melainkan mengubah cara kita menjalani hidup, satu hari, satu langkah, dan satu tarikan napas pada satu waktu. Sahabat nafas syukur, tanpa terasa kita telah sampai di penghujung perjalanan hari ke-16. Mungkin sejak awal hingga detik ini, ada kalimat yang menyentuh hatimu. Ada bagian yang membuatmu terdiam, ada kenangan yang kembali muncul, atau mungkin ada air mata yang perlahan mengalir. Jika itu terjadi, jangan ditahan. Karena terkadang air mata bukanlah tanda kelemahan. Air mata adalah cara hati membersihkan luka yang selama ini disimpan terlalu dalam. Hari ini, kita telah belajar satu pelajaran yang sangat sederhana, namun mampu mengubah seluruh arah kehidupan. Sebagian besar penderitaan kita bukan berasal dari apa yang sedang terjadi, melainkan dari apa yang kita bayangkan akan terjadi. Betapa sering kita mencemaskan masa depan hingga lupa menikmati hari ini. Betapa sering kita mengejar kehidupan sampai lupa benar-benar hidup. Kita berkata, nanti kalau semuanya sudah baik, aku akan bahagia. Nanti kalau masalah selesai, aku akan tenang. Nanti kalau impianku tercapai, aku akan bersyukur. Padahal hidup selalu menjawab, jika kamu tidak mampu bersyukur hari ini, kamu juga akan sulit bersyukur ketika hari itu tiba. Karena rasa syukur bukan hadiah setelah semuanya sempurna. Rasa syukur adalah jalan menuju hati yang mampu melihat kesempurnaan di tengah ketidaksempurnaan. Sahabat napas syukur, bayangkan seseorang yang setiap hari menunggu musim semi. Ketika musim panas datang, ia berkata, "Aku masih menunggu." Ketika musim gugur tiba, ia kembali berkata, "Belum waktunya." Ketika musim dingin berlalu, ia tetap berkata, "Aku belum siap menikmati hidup." Lalu tanpa ia sadari, seluruh musim telah berlalu dan hidupnya ikut berlalu bersama waktu. Bukankah kita sering melakukan hal yang sama? Kita menunggu waktu yang tepat, menunggu keadaan yang sempurna, menunggu semua masalah selesai, menunggu semua orang memahami kita, menunggu semua rasa takut hilang. Padahal waktu yang paling tepat untuk hidup adalah hari ini. Karena besok hanyalah harapan, kemarin hanyalah kenangan. Tetapi hari ini adalah kenyataan, dan kenyataan itulah yang sedang Tuhan percayakan kepadamu. Sahabat nafas syukur, coba lihat kembali perjalananmu selama 16 hari terakhir. Kamu telah belajar menenangkan pikiran, belajar menerima kehidupan, belajar memaafkan, belajar melepaskan, belajar menghentikan kebiasaan membandingkan diri, belajar menanam kedamaian, belajar menghargai diri sendiri. Dan hari ini, kamu belajar berhenti hidup di masa depan. Semua pelajaran ini sesungguhnya sedang membentuk satu pribadi yang baru. Pribadi yang tidak lagi mudah goyah. Pribadi yang tidak lagi dikendalikan oleh ketakutan. Pribadi yang mampu berkata, "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tetapi aku tahu bagaimana aku ingin menjalani hari ini." Itulah kedewasaan yang sesungguhnya. Bukan mengetahui seluruh jawaban, tetapi tetap melangkah meskipun belum mengetahui semuanya. Sahabat napas syukur, ada satu hal yang ingin aku titipkan sebelum kita berpisah hari ini. Jangan jadikan kecemasan sebagai teman tidurmu. Jangan biarkan pikiranmu terus memutar film yang belum tentu akan diputar oleh kehidupan. Karena setiap kali kamu mencemaskan sesuatu yang belum terjadi, kamu sedang memberikan energimu kepada bayangan. Sementara kehidupan yang nyata sedang menunggumu untuk hadir. Ingatlah, tidak semua yang kamu pikirkan adalah kenyataan. Tidak semua ketakutan adalah pertanda. Tidak semua keterlambatan adalah kegagalan. Dan tidak semua penantian berarti penolakan. Kadang Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang mampu kita rencanakan. Maka percayalah, tidak semua pintu yang tertutup adalah akhir. Sebagian adalah petunjuk agar kita menemukan jalan yang lebih tepat. Sahabat nafas syukur, hari ini aku ingin mengajakmu melakukan sebuah latihan sederhana. Namun, jika kamu melakukannya dengan sungguh-sungguh, latihan ini dapat mengubah caramu memandang hidup selama 24 jam ke depan. Lakukan 3 hal berikut. Pertama, setiap kali pikiranmu mulai melompat ke masa depan dan berkata,
Bagaimana kalau nanti? Berhentilah sejenak, tarik satu napas dalam, lalu katakan perlahan di dalam hati, "Saat ini aku aman." Ulangi kalimat itu setiap kali kecemasan datang, karena ketenangan selalu dimulai dari kesadaran bahwa saat ini kamu masih baik-baik saja. Kedua, luangkan waktu 5 menit tanpa telepon genggam, tanpa televisi, tanpa musik, tanpa gangguan apapun. Duduklah dengan tenang, rasakan napasmu, dengarkan suara angin, suara burung, atau bahkan keheningan. Biarkan dirimu kembali bertemu dengan kehidupan yang selama ini tertutup oleh kebisingan pikiran. Ketiga, sebelum tidur malam nanti, tuliskan 3 hal sederhana yang kamu syukuri hari ini. Bukan hal-hal besar, tetapi hal-hal yang sering terlewat. Mungkin segelas air yang menyegarkan, senyuman seseorang, udara pagi, tubuh yang masih kuat berjalan, keluarga yang masih bisa kamu hubungi, atau napas yang masih Tuhan titipkan. Karena hati yang terbiasa bersyukur tidak akan mudah dikuasai oleh kecemasan. Sahabat nafas syukur, sebelum kita benar-benar mengakhiri hari ke-16 ini, mari kita tutup mata sejenak, tarik napas perlahan, hembuskan perlahan, dan bisikan kepada dirimu sendiri, "Aku tidak akan membiarkan hari esok mencuri hari ini. Aku memilih hidup dengan penuh kesadaran. Aku memilih berjalan selangkah demi selangkah. Aku mempercayai proses kehidupanku. Aku mempercayai waktu Tuhan. Dan selama aku masih bernapas, selalu ada harapan baru yang menantiku." Biarkan kalimat-kalimat itu menetap di dalam hatimu. Jadikan ia teman perjalananmu. Jadikan ia cahaya ketika pikiran mulai dipenuhi keraguan. Karena sesungguhnya hidup yang damai bukanlah hidup tanpa masalah. Hidup yang damai adalah hidup yang mampu tetap bersyukur di tengah ketidakpastian. Dan orang yang mampu hadir sepenuhnya hari ini tidak sedang kehilangan masa depan. Justru ia sedang membangun masa depan yang paling indah. Sahabat nafas syukur, terima kasih telah mengizinkan dirimu berhenti sejenak dari hiruk pikuk kehidupan untuk kembali mendengar bisikan hati dan menyadari bahwa kedamaian tidak pernah menunggumu di hari esok. Kedamaian selalu hadir di setiap tarikan napas yang kamu syukuri hari ini. Jangan lupa, hidup bukanlah perlombaan untuk mencapai masa depan secepat mungkin. Hidup adalah anugerah untuk dijalani sepenuh hati, satu napas, satu langkah, dan satu hari pada satu waktu. Aku adalah nafas syukur, tempat kita berhenti sejenak dari kebisingan dunia, kembali mengenal diri, menguatkan hati, menumbuhkan harapan, dan menemukan bahwa selama napas masih berembus, Tuhan belum selesai menuliskan kisah terindah dalam hidup kita. Sampai bertemu di hari ke-17, program 21 hari, riset kehidupan. Tetap jaga hati, tetap tenangkan pikiran, dan jangan pernah berhenti bersyukur.